Yo guys, stok ini menutup lebih rendah di hari Jumat kemarin setelah keluarnya data inflasi atau laporan inflasi di Amerika yang semakin parah ini teman-teman menurut saya di sini, dan major average low worst week in 2023. Dan di sini teman-teman, laporan tersebut adalah mengenai PCE core ya. Jadi inflasi untuk PCE inti ini di tahunan untuk Amerika Serikat itu naik 4,7% teman-teman di Januari ini dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,3%, and this is not good for the market guys. Kemudian di sini ya teman-teman ya, sudah saya sebutkan di beberapa video ya ketika kita membahas mengenai data-data ekonomi Amerika yang menurut saya banyak juga yang dipoles-poles atau dipercantik sebelumnya teman-teman, tetapi kecurigaan saya bahwa harga-harga itu kan terus naik nih. Bahkan biaya rental perumahan di Amerika Serikat itu pun terus naik, sehingga inilah yang memicu ini pengeluaran konsumen di Amerika Serikat ini melonjak tertinggi teman-teman, sementara inflasi juga terus meningkat teman-teman. Akan tetapi menurut saya ini merupakan sesuatu yang bullish FUD untuk kripto teman-teman, dan akan saya jelaskan di video kali ini, dan alasan saya mengenai kenapa ini justru the best moment atau orang-orang sudah banyak yang menunggu momen-momen seperti ini bagi yang menunggu teman-teman ya. Oke teman-teman, dan let's dive into the news. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai ini berbagai FUD sekarang ini yang keluar, dan ada rangkuman berita yang menurut saya sangat penting untuk kita simak, yang kemungkinan besar akan menambah energi kita untuk melihat market ini, visi kita di long term teman-teman. Oke, yang pertama di sini akibat dari data inflasi Amerika tersebut teman-teman, yang PCE inti ya atau PCE core itu terjadi penurunan di Bitcoin, bahkan sempat di 22.000 sekian ratusan ribu ya. Kemudian sekarang ini sudah dia agak naik dikit nih 0,4% ketika saya membuat ini di time frame 1 jamnya, dan keseluruhan market ini memang sedang datang bulan teman-teman. Tetapi ingin saya katakan di sini adalah kesempatan langka yang hanya didapatkan oleh generasi kita teman-teman, generasi milenials ya. Kalau generasi bapak-bapak kita atau generasi boomers itu mereka membutuhkan waktu 10 minimal atau maksimal 20 tahun untuk melihat pergerakan saham yang sudah mereka beli teman-teman. Tetapi di crypto market kita hanya punya 4 tahun, 5 tahun untuk melihat perubahan harga ataupun bull runs yang terjadi, dan gila-gilaan tidak pernah kita lihat di pasar saham terjadi seperti yang di cryptocurrency ini teman-teman. Dan oleh karena itu, Bitcoin ini sejak awal ya teman-teman merupakan antitesa dari monetary tyranny teman-teman. Jadi ide awal Satoshi Nakamoto membuat Bitcoin itu adalah supaya kita ini bisa terbebas ya dari sistem yang centralized. Dan seperti yang Jordan Peterson katakan teman-teman, bahwa kenapa banyak sekali anak-anak muda sekarang ini millennials itu yang suka dengan Bitcoin itu karena ada filosofinya mereka itu adalah yang support terhadap idealismenya mereka melawan tirani. Hanya saja untuk mengganti sistem yang ada sekarang ini seperti membalikkan halaman buku itu nggak mungkin, tetapi dia butuh waktu dan somehow it will comes guys. Dan tidak hanya millennials ataupun investor kripto yang mencoba untuk pushing back against monetary tyranny ya. Sekarang ini itu ada US politician yang justru dia dari dalam negara itu, dari dalam pemerintahan sendiri itu mengkritik ya bagaimana sistem-sistem keuangan yang terjadi, terutama ini kita berbicara di Amerika Serikat. Dan berkaitan dengan itu adalah untuk CBDC-nya teman-teman. Jadi Tom Emmer ini merupakan salah satu senator di sana ataupun congressman lah kita bilang seperti itu. Dia menyatakan bahwa CBDA itu harus benar-benar menjaga value dan privasi orang-orang Amerika dan menjunjung tinggi kedaulatan pribadi, sehingga itu bisa membuat kreativitas meningkat dan mengembangkan teknologi ini sedemikian rupa ke depannya. Tetapi jika ada percobaan untuk mengetatkan, mengkontrol segala macam, itu akan menjauhkan kita dari teknologi yang berkembang ini teman-teman. Jadi Amerika bakalan ketinggalan, seperti itu dipahami ya. Kemudian senada dengan Tom Emmer tersebut ya teman-teman, ini ada Brian Armstrong yang merupakan CEO dari Coinbase ya. Dia menyatakan bahwa Amerika ini sedang beresiko kehilangan status sebagai financial hub in long terms dengan no clear regulation crypto, kemudian
environment itu yang penuh dengan regulasi-regulasi nggak jelas seperti itu, teman-teman. Ini di-retweet juga oleh Justin Sun, teman-teman. Dia menyatakan di sini dengan penuh confidence, dia bilang fully agreed, sangat-sangat setuju. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang ini, mereka ini dari The Fed, SEC, ataupun dari government sendiri itu meningkatkan fokusnya ke kripto, dan ini tidak bagus untuk mereka, teman-teman. Ini kalau ini benar, teman-teman, ini lawak, 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 asli lawak. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini nih, Federal Court Judge ruled that this emoji. Jadi ada emoji yang di Twitter itu dianggap sebagai tabu atau ini akan kena pasal hukum ya di Amerika. Jadi ternyata bukan Wakanda saja yang lawak sekali hidupnya di negara ini ataupun di dunia ini, teman-teman. Amerika juga tambah ini konyol di sini. Masa kita tidak boleh pasang ini nih emoji roket, kemudian ada saham yang naik ini, teman-teman, kemudian kita taruh dolar di sini. Itu nggak boleh, nggak boleh katanya mereka. Ini parah nih, parah, parah. Kemudian ini ya, kalau kita perbesar di sini, teman-teman, ada salah satu contoh di sini. All hail, ini NBA Top Shot ya. Jadi di sini ada logo roket, kemudian ada ini logo saham yang naik, chart yang naik ya, dan fire juga di sini. Kemudian ada keterangan di bawah ini yang menyatakan bahwa mempromosikan statistik penjualan ataupun kenaikan harga saham segala macam di marketplace, dan itu akan mempengaruhi para pembaca lainnya ataupun orang-orang lainnya di Twitter ya, itu akan dikenakan delik hukum. Dan selain kekonyolan tadi itu, teman-teman, ini ada juga yang menarik ini dari Digital Asset Investor. Ini mengatakan bahwa SEC ini sepertinya memang segala tindak tanduknya di dalam ekosistem kripto itu adalah untuk melayani masternya dia, tuannya dia. Bahkan dikatakan ini keren nih. Ada yang memotong dialognya mereka ini, sending that message to industry for quite some time. Jadi untuk sementara ini kasih mereka pesan kita ini begini-gini. Jadi mungkin ada Wall Street yang ingin beli di bawah, dia ingin beli murah, diskon, dan sepertinya kejadian ini pun ya mungkin ada yang sedikit berhasil ya, karena sekarang kan Bitcoin juga lagi turun di sini, teman-teman. Oke lah, kemungkinan mereka ada yang beli-beli di sini, tapi mungkin akan ditunggu lebih bawah lagi ya menurut saya di sini. Tapi itu pun kalau bisa, teman-teman, kalau bisa ditekan sampai bawah. Karena sekarang ini kan untuk komunitas kripto itu sudah semakin bullish, semakin yakin mereka, teman-teman. Jadi kalau ada koreksi-koreksi seperti ini, mereka sudah ekspektasi. Dan mereka mungkin sudah siap dana gitu kan. Dan teman-teman di Black Chuan juga sepertinya sudah siap cash gitu untuk ya mungkin ngambil-ngambil beberapa koin di bawah seperti itu, teman-teman ya. Dan kemudian ini juga yang semakin menarik adalah ini, teman-teman, mengenai skenario global yang kemungkinan akan dilakukan oleh Cina atau mungkin sudah dilakukan ya. Itulah kenapa banyak media sekarang menyatakan bahwa Cina ini akan memimpin institutional funds into crypto. Dia yang sebelumnya anti crypto itu melihat sisi yang berbeda sekarang ini, teman-teman, akibat dari gejolak ekonomi dunia sekarang ini, teman-teman, dan juga kutub-kutub yang ada sekarang ini baik timur ataupun barat ya, teman-teman. Dan di sini saya ingin bicara mengenai Cina itu seberapa besar nanti itu macan Asia ini akan memimpin recovery untuk market ini, teman-teman. Karena sekarang ini Amerika Serikat itu dengan segala macam regulatornya itu seperti mengancam perkembangan untuk Web3 industri segala macam, dan akan ketinggalan sekali mereka dengan Cina yang sudah siap untuk mendrive market ini ke depannya, teman-teman. Dan Amerika itu akan berada di belakang mereka. Berbicara tentang Cina ini, the Chinese coin crypto narrative hits up. Jadi memang selama beberapa minggu ya, 1-2 minggu ke belakang ini, koin-koin yang berkaitan dengan Cina itu atau narasi-narasi kripto dengan Cina itu naik, teman-teman. Jadi kenapa koin-koin Cina itu sempat ngepam kemarin itu adalah karena ada narasi bahwa Cina ini akan membuka lebar-lebar gerbangnya dia untuk retail kripto di Cina, teman-teman. Bayangkan ini negara dengan ekonomi nomor 2 di dunia yang selama ini menutup diri dari perkembangan cryptocurrency, bahkan dia memban Bitcoin. Kalau dia buka gerbang gimana? Bagaimana harga Bitcoin segala macam? Karena sebelumnya saja mereka kan sudah menginjeksi dana sebesar 92 miliar USD ke dalam market. Kemudian teman-teman, tidak sampai di situ saja. Ada yang ikut-ikutan di sini. Selain mereka, ada Jepang juga ikut-ikutan menginjek dana mereka ke global market, teman-teman. Kemudian satu lagi di sini, ini saya ambil dari Andrew Kang ya, yang saya kutip juga ini dari Stockhead. Jadi si Andrew Kang ini, teman-teman, jadi narasi untuk
koin-koin Cina ini melewati semua hal-hal yang berbau negatif dari FED Amerika Serikat. Dan seperti yang kita lihat sekarang, kalaupun dia turun, Bitcoin itu kan tidak terlalu dalam itu teman-teman. Jadi masih bisa nahan itu. Karena ada semacam kepercayaan dari para investor ataupun traders kripto sekarang ini kepada Bitcoin teman-teman. Dan semakin Amerika ini menekan kripto teman-teman, narasi dari Cina, dari timur ini akan semakin besar dia. Dan itu artinya adalah bullish FUD, bullish FAD, bullish teman-teman artinya untuk market ini. Ditambah lagi dengan salah satu spekulasi bahwa pada tanggal 1 Juni 2023, Hong Kong ini akan secara resmi membuka market kripto untuk bisa menjual, membeli, ataupun mentradingkan dan legal untuk semua warganya, for its citizen guys. Dan ini mengutip dari apa yang dikatakan oleh Justin Sun, teman-teman. Justin Sun itu sudah secara berulang-ulang kali mengatakan bahwa the next bull market ini akan didrive dari timur, teman-teman. Money from the east. Dan ini seperti yang terjadi di tahun 2020. Dan Justin Sun ini benar. Don't faith him. Dan satu lagi di sini merupakan ancaman berikutnya mengenai ekonomi Amerika ataupun hegemoni tentang Amerika tersebut, teman-teman, karena Cina ini dilaporkan bernegosiasi kepada Rusia ya untuk mengirimkan atau mensuplai drone kamikaze yang digunakan untuk perang tersebut, teman-teman. Dan skenario lagi-lagi skenario teman-teman di sini, seandainya nanti Amerika akan memban China ini teman-teman, itu artinya secara terang-terangan Cina melawan Amerika di dalam sistem ekonomi. Karena kita tahu kan sebelum-sebelumnya bagaimana poros Cina ini mendekat ke Rusia, kemudian bagaimana Cina ini berani dia mencoba untuk mencaplok Taiwan lagi, sementara kan Taiwan itu berlindung kepada Amerika, teman-teman. Dan jika yang terjadi nanti adalah seperti yang dilakukan kepada Rusia, Rusia kan sudah banyak nih dari 2014 stok emas dia nih teman-teman, karena dia tahu akan terjadi seperti ini. Jadi sebenarnya mereka sudah siap-siap jauh-jauh hari teman-teman. Dan Cina juga kemungkinan besar akan pegging yuannya itu ke dolar teman-teman, karena sekarang ini kan mereka ini sudah kompak nih berdua ini mencoba untuk mengurangi keterkaitan mereka terhadap dolar teman-teman. Dan berkaitan dengan bagaimana Cina dan Rusia ini ya sekarang itu berani terang-terangan teman-teman, ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki di salah satu podcastnya dia ya teman-teman, di channel officialnya mereka. Dia katakan seperti ini, setiap 50 tahun sekali itu akan selalu ada muncul pemimpin yang lemah. Salah satu contohnya seperti di Amerika ini terjadi, ada pemimpin yang dielulukan tapi dia lemah. Buktinya lemah itu adalah salah satunya di sini. Ini analisanya dia bahwa negara-negara yang sebelumnya itu tidak berani ya untuk memperlihatkan diri. Sekarang ini contoh Rusia saja, Rusia bahkan Cina saja. Sekarang ini seolah-olah terang-terangan untuk menantang hegemoni Barat, teman-teman. Dan kesimpulan saya di sini, teman-teman ya, untuk kita yang berinvestasi di kripto ini berkaitan dengan segala macam skenario-skenario global yang akan terjadi, itu adalah seperti ini, bahwa kripto itu akan tetap stay di sini dan dia akan terus berkembang teknologi ini, teman-teman. Narasi ataupun berita itu semuanya sifatnya temporari, teman-teman, dan semua teknologi ini pasti ujung-ujungnya itu adalah untuk memudahkan manusia ataupun melepaskan kita dari tirani-tirani keuangan ya atau monetary tirani seperti itu, teman-teman. Dan kalau Bitcoin sekarang ini, dan ketika semua orang takut, fear dia dengan bearish time teman-teman atau bear market time teman-teman, kita coba ingat-ingat lagi deh bahwa hanya di momen-momen seperti ini kita akan bisa membeli aset dengan harga murah, kemudian membawanya hingga di bull run yang akan datang, teman-teman. Untuk itu saya selalu bilang bahwa tetap stay cash itu wajib ada ya. Jadi harus ada cash di dalam portofolio kita di situ, teman-teman. Just in case terjadi hal-hal seperti ini, kita bisa ambil. Ataupun kita sudah analisa dan menunggu momen itu terjadi. Dan seperti Bitcoin saat ini, dia sudah turun ini, keluar bahkan dari wedge ini, teman-teman. Tetapi ini untuk time frame yang 4 jam, teman-teman. Kalau kalian ingin melihat untuk yang long terms di sini, karena saya di sini long terms banget ya untuk Bitcoin ini, untuk kripto ini, dan melihat pergerakan dari KST indikator ini, teman-teman, sepertinya saat ini adalah momen terbaik untuk melihat atau pay attention kepada pergerakan berikutnya untuk Bitcoin, teman-teman. Dan tolong diingat, this is not financial advice guys. Teman-teman tetap melakukan do your own research untuk market ini, teman-teman.
Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan uang dingin guys, supaya kita enak tidur kalau malam. Dan kesimpulan saya adalah dengan FUD yang banyak-banyak ini justru artinya bullish untuk kripto teman-teman. This is bullish FUD, bullish FUD for crypto guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.